sallallahu alaihi wasallam. Angin siang berembus menyapu pelataran sekitar Ka'bah, membawa butiran debu tipis yang masih berserak setelah penghancuran berhala-berhala sehari sebelumnya. Kota Mekah mulai berangsur tenang, meski penduduknya tak sepenuhnya lepas dari rasa was-was. Pada satu sisi mereka lega karena Rasulullah memberikan pengampunan besar-besaran kepada kebanyakan warga Mekah. Namun di sisi lain, tersiar kabar bahwa terdapat 9 orang yang dikenai hukuman mati karena kejahatan besar yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Sejak pagi, beberapa sahabat memeriksa penjuru Mekah, mencari keberadaan 9 gembong kafir yang namanya disebutkan langsung oleh Rasulullah. Orang-orang itu disebut-sebut telah menyakiti kaum muslimin dengan cara yang tak termaafkan. Mereka menebar fitnah, menghina Nabi, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang secara terang-terangan terus memusuhi Islam ketika sudah ada perjanjian damai. Di sebuah sudut kota, tampak ketegangan melingkupi wajah-wajah penduduk yang berjajar di tepi jalan. Mereka berbisik satu sama lain tentang 9 nama yang diincar untuk eksekusi mati. Rasa takut dan penasaran bercampur. Mengapa mereka tidak diberi pengampunan seperti orang-orang Quraisy lain? Seorang laki-laki tua mendekat pada sekelompok orang yang sedang berbisik. Rambutnya telah memutih, wajahnya menampilkan kekhawatiran. Orang tua dengan suara rendah, "Apakah benar Rasulullah telah memerintahkan hukuman mati? Bukankah beliau memaafkan kebanyakan kaum Quraisy kemarin?" Seorang lelaki memandang sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Benar, tapi 9 orang itu tidak sama dengan kita. Mereka telah melakukan kejahatan besar, menumpahkan darah kaum muslimin, mengolok-olok Nabi, bahkan merencanakan hal-hal busuk. Tidak heran jika hukuman mereka berbeda." Bisikan itu membuat jantung orang tua tersebut berdegup lebih kencang. Ada kesedihan dan rasa pilu membayangi. Walau Mekah telah ditaklukkan secara damai, segelintir orang ternyata tetap harus membayar tuntas dosa-dosa mereka. Nama-nama tersebut pun beredar. Abdul Uzza bin Khatal, Abdullah bin Abi Sarh, Ikrimah bin Abi Jahal, Harits bin Nufail bin Wahb, Muqais bin Shababah, Hubar bin Al-Aswad, serta 3 orang wanita bidu wanita, 2 di antaranya milik Ibnu Khatal yang sering menghina Nabi, dan seorang lagi bernama Sarah, budak Bani Abdul Muthalib yang pernah menjadi kurir surat Hatib bin Abi Balta'ah. Meski vonis mati telah dijatuhkan, kabar baiknya adalah bahwa tidak semua dari mereka benar-benar berakhir pada hukuman tersebut. Ada sebagian yang segera mencari perlindungan. Mereka datang memohon ampunan kepada Rasulullah atau meminta syafaat dari para sahabat terkemuka. Ibnu Abi Sarh dan Ikrimah bin Abi Jahal misalnya, berhasil mendapatkan perlindungan setelah keduanya menyatakan penyesalan yang tulus. Kisah Ikrimah sangat mengharukan. Ia sempat kabur menuju laut, namun akhirnya sadar tiada tempat bersembunyi dari kekuasaan Allah. Saat Ikrimah kembali, ia dibantu oleh istrinya untuk memohon ampunan Rasulullah. Tangis istrinya dan tekad Ikrimah yang luluh membuat hati Nabi berkenan memaafkannya. Hubar bin Al-Aswad dan Sarah juga berakhir mendapat perlindungan. Keduanya datang dengan berbagai cara, memohon belas kasihan dan menyatakan taubat. Meski kejahatan mereka tak ringan, Rasulullah tetap memberi mereka kesempatan hidup, dengan syarat mereka bertobat dan tidak mengulangi perbuatan keji. Salah satu dari bidu wanita Ibnu Khatal yang sering menghina Nabi pun pada akhirnya memohon perlindungan. Ia menangis di hadapan Rasulullah, mengakui seluruh hinaan yang pernah diucapkannya, dan bersedia memeluk Islam. Entah bagaimana kesedihan menyergapnya, seakan ia menyesal setengah mati atas setiap syair dan nyanyian yang melecehkan Nabi. Melihat tangisan tulusnya, Rasulullah pun berkenan memberi maaf. Sementara itu nama-nama lain seperti Abdul Uzza bin Khatal, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Khatal benar-benar tak mendapat ampunan. Ia diburu dan akhirnya dieksekusi mati karena kejahatan seriusnya. Demikian pula beberapa di antaranya yang tidak mau bertobat dan tetap bersembunyi. Mereka berusaha melarikan diri atau meneruskan permusuhan hingga akhirnya tertangkap dan menerima hukuman di tempat. Di dekat Masjidil Haram, matahari siang makin terik. Beberapa sahabat tampak bersiaga di beberapa sudut, menunggu perintah pelaksanaan eksekusi bagi mereka yang tertangkap.
Wajah-wajah kaum muslimin sendiri tidak menampakkan kegembiraan saat hendak menegakkan hukuman ini. Justru banyak di antara mereka menahan kesedihan karena Islam datang membawa rahmat. Namun ada saja orang-orang yang bersikeras menentangnya dengan kejahatan brutal. Seorang sahabat berujar lirih pada sahabat lain, "Ya Allah, andai mereka mau bertaubat, pasti pengampunan terbuka luas. Mengapa harus berakhir seperti ini?" Sahabat lainnya menundukkan kepala. Mereka telah menumpahkan darah kaum muslimin, menghina kehormatan Nabi, dan tidak menyesal. Hukuman ini untuk menegakkan keadilan. Kita pun tidak ingin menumpahkan darah, tapi hukuman harus dijalankan. Saat beberapa di antara mereka benar-benar dieksekusi, suasana pun mencekam. Tak sedikit penduduk Mekah yang merinding melihat peristiwa itu. Di balik segala kemurahan dan pengampunan, Islam juga menegakkan keadilan, ada batas yang tidak boleh dilanggar tanpa konsekuensi. Dari situ, warga Mekah semakin paham bahwa Rasulullah bukan sekadar membebaskan mereka tanpa aturan, melainkan menegakkan hukum Allah yang menyeimbangkan rahmat dengan ketegasan. Di hari kedua keberadaan Rasulullah di Mekah, tepat setelah urusan penjahat-penjahat besar ini mulai menemukan penyelesaian, Nabi berdiri di hadapan banyak orang. Ia kembali berpidato, menegaskan kesucian kota Mekah. Angin gurun menyapu halaman Ka'bah, seolah menyimak setiap perkataannya. Rasulullah meninggikan suaranya agar terdengar jelas. "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa kota Mekah ini adalah tanah suci. Tidak boleh ada pertumpahan darah di sini. Tumbuhannya tidak boleh ditebang. Binatang buruannya tidak boleh diburu. Rerumputannya tidak boleh dicabut. Dan tidak boleh memungut barang yang jatuh kecuali untuk diumumkan." Gemuruh takbir pun terdengar sebagai tanda setuju. Para sahabat Muhajirin yang dahulu diusir dari Mekah menitikkan air mata haru. Mereka dulu teraniaya di tanah yang seharusnya suci, tapi kini justru Rasulullah melindungi Mekah dari segala bentuk perusakan dan pelanggaran. Abu Bakar berbisik pada Umar menatap Ka'bah dengan khidmat. "Lihatlah wahai Umar, betapa Rasulullah memastikan agar tidak ada satupun kezaliman tersisa di Mekah. Kota ini harus kembali pada kesuciannya, sebagaimana ditetapkan Allah sejak masa Nabi Ibrahim." Umar mengangguk, menitikkan air mata hangat. "Benar wahai Abu Bakar, kini Mekah benar-benar berada di bawah cahaya Islam, di mana tak seorang pun boleh berbuat sewenang-wenang. Perintah Rasulullah itu menjadi pegangan baru bagi penduduk Mekah. Mereka mulai menumbuhkan kesadaran bahwa tanah haram ini bukan tempat untuk menumpahkan darah atau melakukan kerusakan. Masyarakat perlahan menata kehidupan, mencoba menyesuaikan diri dengan aturan Islam, meski bagi sebagian orang belum sepenuhnya memahami atau memeluk agama baru ini. Ketika suasana Mekah mulai tenang, Rasulullah pergi ke Bukit Syafa. Di sana beliau menengadahkan tangan, berdoa dengan penuh kekhusyukan. Beberapa sahabat ikut mengitarinya, tetapi mereka memberi ruang agar Nabi bisa berdoa tanpa gangguan. Di kejauhan, tampak rombongan kaum Ansyar, para penolong Rasulullah dari Madinah, berkumpul dan berbisik. Di wajah mereka terlukis kecemasan. Seorang Ansyar berbisik, suaranya penuh gelisah. "Lihatlah, Mekah telah ditundukkan oleh Islam. Kota ini tanah kelahiran Rasulullah. Mungkinkah beliau akan memilih menetap di sini, meninggalkan kita? Bagaimanapun, disinilah kampung halamannya." Ansyar lain mengangguk setuju. "Benar, kita tahu betapa rindunya beliau pada kampung kelahirannya ini. Apalagi sekarang Mekah sudah menyambut Islam dengan terbuka. Mungkin saja Rasulullah akan bermukim di sini untuk seterusnya." Kekhawatiran itu beralasan. Kaum Ansyarlah yang menampung Rasulullah ketika diusir dari Mekah, memberi perlindungan dan dukungan penuh hingga Islam tumbuh besar di Madinah. Mereka merasa sedih jika tiba-tiba harus kehilangan Rasulullah, yang barangkali ingin kembali menempati kota asalnya setelah semuanya dikuasai. Tanpa mereka sadari, bisikan itu terdengar hingga ke telinga Rasulullah. Beliau menyelesaikan doanya di atas Bukit Syafa, lalu menoleh ke arah kaum Ansyar dengan pandangan penuh kasih. Beberapa sahabat Muhajirin menyadari gelagat Nabi yang tampak iba melihat kecemasan para Ansyar. Rasulullah bertanya lembut kepada sekelompok Ansyar, "Apa yang sedang kalian bicarakan, wahai saudaraku?"
Para Ansyar saling berpandangan. Sebagian menunduk, ragu untuk mengutarakan isi hati. Namun, mereka tak bisa berbohong di depan Nabi. Akhirnya, seorang Ansyar memberanikan diri melangkah maju, mewakili kawan-kawannya. Seorang Ansyar suaranya paruh menahan haru. "Wahai Rasulullah, kami membicarakan bahwa Mekah adalah negerimu. Kami khawatir jika engkau kini telah menang dan menundukkan kota ini, engkau akan menetap di sini. Lalu bagaimana nasib kami di Madinah? Kami mencintaimu, tidak rela berpisah darimu." Kalimat itu meluncur, diiringi genangan air mata. Beberapa Ansyar yang lain terisak menahan perasaan. Bagaimanapun, kecintaan mereka pada Rasulullah begitu besar. Mereka telah bersama di masa-masa sulit, menghadapi berbagai peperangan berat, dan membangun masyarakat Islam di Madinah. Rasulullah menatap mereka dengan tatapan penuh sayang. Beliau mengerti betul rasa takut dan cinta yang menyelimuti hati para Ansyar. Perlahan beliau tersenyum, lalu mengucapkan kalimat yang menenangkan hati mereka. Rasulullah dengan suara tegas namun lembut, "Hidup dan matiku akan berada di tempat hidup dan matinya kalian." Seketika ucapan itu menggugah haru seluruh Ansyar. Mendengar jaminan dari lisan Rasulullah bahwa beliau akan tetap bersama mereka, hati mereka serasa lega. Mereka saling pandang, menitikan air mata bahagia. Suasana haru membuncah di sekitar Bukit Syafa. Beberapa Ansyar bahkan meneteskan air mata sambil bersyukur karena Nabi yang mereka cintai tak akan meninggalkan mereka begitu saja. Seorang Ansyar menyeka air mata, berseru penuh rasa syukur. "Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rasulullah tetap bersama kita. Betapa baiknya engkau, wahai Nabi. Engkau takkan pernah meninggalkan orang-orang yang berjuang menegakkan agama bersamamu di Madinah." Suasana haru itu menyebar hingga menyentuh hati para muhajirin yang menyaksikan. Mereka pun teringat betapa besar jasa kaum Ansyar yang rela berbagi rumah dan harta ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah beberapa tahun silam. Kini, Rasulullah memastikan hubungan persaudaraan itu tetap kukuh, bahwa kota Madinah tetap menjadi tempat kediamannya. Setelah memberi ketenangan kepada kaum Ansyar, Rasulullah kembali memandang kota Mekah dari puncak Bukit Syafa. Beliau telah memulihkan kesucian Ka'bah dengan menghancurkan berhala, menegakkan hukum terhadap para penjahat besar, dan sekarang menyatakan kembali kemuliaan tanah haram. Ekspresi di wajah beliau memancarkan ketegasan sekaligus kasih sayang. Tiada lagi dendam, tak ada lagi kekerasan yang tak perlu. Hanya satu pesan, Islam adalah agama yang menebarkan rahmat, namun juga tegas bagi mereka yang melampaui batas. Kerumunan penduduk Mekah, baik yang sudah memeluk Islam ataupun belum, merasakan getaran semangat baru. Wajah-wajah tegang mulai mencair. Kaum musyrik yang tadinya bersikap keras, kini menyadari bahwa Islam bukan sekadar kekuatan militer, melainkan juga risalah yang menegakkan keadilan dan kasih sayang. Kesembilan orang yang merasakan hukuman mati atau ancaman mati hanyalah bukti bahwa kejahatan terencana tak akan pernah dibiarkan.